Bapak Ibu ini dari mana saja? Dari Sabang sampai Merauke atau Jawa Tengah saja? Jawa Saya Barat? dari Jawa Barat, dari Kuningan, Bu. Yang siapa ini? Saya Reni, Jawa Barat Bu. juga, Bu, dari Kuningan, Titin. Oke, mungkin Mas Eko Dimas sudah tahu dari 27 itu dari mana saja kelompoknya? Sepertinya sudah. Kebanyakan Jawa Barat. Sampun Bu, mohon maaf ini kameranya saya off-kan karena memang sinyalnya tidak stabil Bu. Ya, Alhamdulillah sudah saling mengenal. Alhamdulillah ya, sudah saling mengenal Bu. Dari Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah mayoritas, kemudian paling jauh dari Bali Bu. Itu Ibu Niputu Dian. Ibu Dian dari Bali. Niputu Dian Primasari. Oh iya. Okay. Oke. Okay. Sambil saya menunggu Mas David. Saya sudah siap-siap, tapi ternyata harus siap. Bisa ambil alih lagi presenternya, kemudian nanti bisa upload presentation yang tadi. Oke, enggak apa-apa. Jadi ini pembelajaran juga untuk teman-teman di sini. Oke, Mas David, kita manfaatkan waktu yang tersisa. Mas David, terima kasih. Saya ulangi lagi, tidak apa-apa, nggih. Jadi Bapak Ibu semua, saya mohon maaf tidak memperkirakan kalau kesiapannya 30 menit. Jadi karena saya sudah menyiapkan sebelumnya dan tadi juga sudah komunikasi. Oke, tidak apa-apa. Ini nanti kalau Bapak Ibu menyiapkan presentasi juga mesti dipersiapkan juga. Oke. Bapak Ibu kemarin sudah melampaui modul pedagogi yang pertama selama 3 hari. Okay. Nah, kita Bapak Ibu dan bersama saya akan mengarungi modul yang kedua, ya. Akan mengarungi modul yang kedua. Ini mungkin kemarin juga sudah ditayangkan, saya juga mengikuti ya, jadi sudah ada tampilan ini, Bapak Ibu, untuk kita berada di sini, ya. Jadi yang warna hijau itu kemarin sudah Bapak Ibu lampaui, kemudian sekarang kita masuk di dalam kotak. Istilah saya nanti mungkin akan asing bagi Bapak Ibu, tetapi terima saja dan nanti saya yakin akan connect, ya, gitu. Jadi kita masuk ke dalam kotak yaitu pembelajaran abad 21, ya, nanti tentang kerangka tepak. Saya tidak tahu. Saya membacanya nyaman dengan tepak itu, ya. Teknologi, pedagogi, kemudian kontens dan K-nya apa, Pak, Bapak Ibu? K-nya kognitif, knowledge, pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan melalui integrasi teknologi, ya, teknologi pedagogi dalam konten. Dan teori belajar neuroscience, tapi teori belajar nanti akan hanya disinggung saja, nanti akan diperdalam di pedagogi yang berikutnya. Kemudian lebih kepada guru abad 21 dan pengembangannya. Profil dan kompetensi guru, tugas pokok dan fungsi guru di abad 21 apa? Ya, suara saya jelas enggak? Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Ya, oke, saya lanjutkan. Iya, oke. Jadi memang harus salah satu ya supaya jelas begitu. Oke, ini awal. Nah,
Bapak Ibu di modul pedagogi 2 ini nanti ada 4 kegiatan, sama seperti yang pertama, yaitu karakteristik pembelajaran abad 21 ya. Nanti kita bersama-sama akan masuk di dalam kotak bagian dari big data ya. Jadi akan melalang buana di dalam dunia maya, saya mengatakan begitu, masuk ke dalam kotak modul pedagogik 2, dan nanti Bapak Ibu akan masuk di dalam volume-volume karakteristik pembelajaran abad 21, kemudian nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu akan pindah ke variasi profil dan kompetensi buku abad 21, kemudian nanti akan pindah ke variasi tugas pokok dan fungsi guru, dan nanti diakhiri dengan masuk di dalam percepatan strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu gambarannya, dan semoga saja Bapak Ibu sudah membaca modulnya, gitu ya. Sudah membaca, semoga aja sudah membaca, ya. Sudah Bu, yang modul KB1. Sedikit Bu, modul KB1. Kegiatan 1. Oke, nah. Bapak Ibu, nanti saya tadi masuk di dalam modul 2, karakteristik pembelajaran 21, kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk dalam volume kegiatan 1, ya. Di sana Bapak Ibu akan melihat, ya, kemudian Bapak Ibu akan berkenalan. Nah, selanjutnya harapannya akan menjadi sahabat. Siapa? Karakteristik pembelajaran abad 21. Jadi setelah menjadi sahabat, itu nanti karakteristik pembelajaran abad 21 itu akan melekat pada diri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga akan melihat karakteristik peserta didik abad 21. Setelah melihat, Bapak Ibu silahkan membayangkan, jadi Bapak Ibu datang ke suatu volume, ya, ke suatu tempat, ya, suatu situasi, sebuah pesta, sebuah meeting, sebuah pertemuan, kemudian Bapak Ibu melihat karakteristik peserta didik abad 21. Kemudian Bapak Ibu ingin mengenal, ya, karakteristik peserta didik abad 21 itu seperti apa. Setelah kenal, Bapak Ibu akan menjadikan karakteristik peserta didik abad 21 itu menjadi teman karib. Nah, jadi di dalam suasana itu, ketika Bapak Ibu melihat itu akan sekaligus mengidentifikasi, oh saya sudah tahu itu, oh jadi mengkonekkan dengan pengalaman yang Bapak Ibu sudah dapatkan selama ini. Nanti Bapak Ibu juga akan pindah ke sebuah volume, sebuah suasana yang namanya peran guru abad 21. Bapak Ibu akan pertama kali datang ke sebuah suasana itu kan mesti akan melihat dulu. Saya sudah kenal belum ya? Mana saja yang saya sudah kenal gitu. Nah, ternyata peran guru abad 21 yang Bapak Ibu kenal itu artinya Bapak Ibu sudah ada di diri Bapak Ibu gitu. Ya. Nah, mana yang sudah itu dicatat, mana yang belum. Kalau yang belum pasti Bapak Ibu ingin kenal. Maka Bapak Ibu proaktif dengan mengenal, kemudian nanti harapannya tidak sekedar kenal, tapi kemudian menjadi teman karib, menjadi sahabat. Nah, itu semua nanti Bapak Ibu pindah ke meeting atau ke dalam wadah model-model pembelajaran abad 21 dan seterusnya begitu. Ya. Nah, saya berpesan ya, pada saat Bapak Ibu itu masuk di dalam sebuah wadah, di dalam sebuah, saya menyebutnya meeting atau di dalam sebuah suasana, itu Bapak Ibu ke-27, 28 bersama saya itu
bergandeng tangan, ya. Jangan sampai ada yang lepas dan saya menggambarkan kesasar atau dia entah kemana, jangan. Tapi tetap bergandeng tangan, maju bersama-sama. Mungkin gambaran saya bisa ditangkap ya dari Bapak Ibu, sehingga 27 mahasiswa di sini itu akan mendapatkan yang pengalaman yang ada di dalam wadah-wadah itu tadi secara bersama-sama, dan pada saat proses masuk di dalam wadah itu, tadi saya mengatakan silahkan dicatat mana yang sudah, mana yang belum. Kalau yang belum berusaha untuk mengenal akhirnya menjadi sahabat, begitu. Nah, catatan-catatan itu yang kemudian nanti akan didiskusikan di dalam kelompok, ya. Nah, ini artinya bahwa untuk mengetahui mana yang sudah, mana yang belum, apa yang nanti akan didiskusikan, itu Bapak Ibu ya tentu saja sudah membaca modulnya atau modul kegiatan pembelajarannya tadi, ya, sesuai dengan Bapak Ibu mau datang ke sebuah sesi yang mana gitu. Itu kan sudah terprogram dari KB1 dulu, kemudian kita ikuti aturan mainnya, kemudian kedua sampai ke 4 begitu, ya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf itu ternyata dengan dengan font atau huruf yang tidak sesuai dengan di sini, nanti paparannya agak rusak begitu. Nah, Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu datang di Guru Abad 21, nanti Bapak Ibu akan melihat ada profil inspiratif. Nah, nanti Bapak Ibu sekaligus inspiratif. Saya sudah belum ya ditunjukkan dengan apa ya gitu. Kemudian guru canggih, itu profil Guru Abad 21. Saya termasuk canggih atau belum ya? Nah, itu Bapak Ibu catat. Bapak Ibu sekaligus akan menilai diri sendiri. Nah, harapannya ya dari dari setelah Bapak Ibu melanglang buana ini, kemudian Bapak Ibu mencatat, mendiskusikan, dan Bapak Ibu yang belum itu berusaha. Oh, berarti supaya saya canggih, saya harus begini-begini gitu. Itu sudah dirancang, ya. Nah, sehingga keluar dari M2, dari M2, itu nanti sudah Bapak Ibu rancang dan Bapak Ibu terapkan nanti di kegiatan berikutnya, ya, sehingga arahnya selesai. Ini PPG ini benar-benar Bapak Ibu itu siap sebagai Guru Abad 21, memahami bagaimana karakteristik peserta didik Abad 21 dan seterusnya, sehingga mampu memfasilitasi. Jadi benar-benar menjadi Guru Abad 21. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu sebagai Guru Abad 21, Bapak Ibu harapannya nanti akan digandrungi generasi Z. Generasi Z itu siswa Bapak Ibu itu generasi Z, ya. Nah, nanti akan generasi Z yang seperti apa ya? Nah, nanti Bapak Ibu akan datang bersama-sama di event itu, nanti akan ketemu, ya, membaca, kemudian artinya datang ke event itu Bapak Ibu membaca, mendiskusikan begitu, ya. Digandrungi itu dielu-elukan ya, karena Bapak Ibu menjadi idola dari peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, nanti harapannya Bapak Ibu akan menjadi guru itu adalah panggilan jiwa. Salah satu 3 indikator bahwa Bapak Ibu sebagai guru, sebagai panggilan jiwa itu adalah Bapak Ibu akan merasa sedih kalau siswanya itu mengalami kegagalan atau mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu akan berusaha membantu mereka supaya dia akan sukses gitu. Kemudian Bapak Ibu tidak puas dengan
metode yang sudah dilakukan. Yang kemarin itu sudah bagus, tetapi dengan Bapak Ibu bergabung di sini, ketemu dengan saya di sini, ketemu yang lainnya nanti, Bapak Ibu punya rancangan. Berarti nanti pada saat saya sebelum PPL, saya sudah punya rancangan yang seperti ini, gitu ya. Jadi yang benar-benar abad 21. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ, ya. Ini guru abad 21 itu adalah yang menguasai 6 literasi abad 21. Ya. Literasi baca tulis, literasi numerik, literasi sains, digital, finansial, dan budaya kewarganegaraan. Nah, semua ini nanti ya Bapak Ibu akan dapatkan, akan Bapak Ibu list dulu yang mana dan sebagainya. Kok ini saya belum ya, bagaimana, karena saya tidak tahu apakah saya sudah atau belum. Itu di event diskusi. Jadi Bapak Ibu di event diskusi itu tidak hanya menanggapi dari lontaran anggota kelompoknya, tetapi Bapak Ibu juga memunculkan. Jadi Bapak Ibu yang memunculkan dulu, oh ini sudah selesai, bagaimana ya kalau ini gitu. Jadi tidak, artinya itu proaktif ya, ya menanggapi tetapi juga melontarkan sesuatu yang perlu didiskusikan di event itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini supaya sukses, Bapak Ibu di dalam KB itu juga sudah setiap event ya. Jadi setiap KB, setiap modul, saya minta maaf ini kok rusak ketikan saya. Jadi Bapak Ibu sebelum mulai mulai aktivitas, mulai membaca modul, jangan lupa berdoa. Ya. Apalagi suasana seperti ini, kita selalu setiap saat, tidak hanya saat mau melakukan aktivitas, ya. Tetapi di sini sekedar mengingatkan. Jadi berdoa dulu, kemudian baca capaian pembelajaran. Setiap modul ya, setiap bahan ajar itu ada. Dengan membaca capaian pembelajaran itu, Bapak Ibu menjadi tahu arah. Saya membaca ini untuk apa atau tujuannya gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu baca dengan seksama, pahami benar. Tidak mudah, ya. Nah, bagian yang Bapak Ibu belum paham itu buat catatan di situ. Ini nanti sebagai bahan untuk diskusi, baik diskusi di dalam kelompok maupun diskusi kelas seperti ini pada saat ketemu dengan saya. Atau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di forum diskusi kelompok, kan saya tidak bisa masuk ya, tidak bisa bergabung, ya, tidak bisa kan? Nah, kita bisa bergabung di chatting, ya. Di chatting itu saya bisa masuk, mahasiswa juga bisa masuk. Jadi kalau diskusi atau komunikasi itu bisa dengan WA grup yang sudah kita bentuk, tetapi tidak terekam di dalam LMS. Tetapi kalau kita chatting akan terekam di dalam CLS. Ya kita manfaatkan dua-duanya begitu. Nah, kemudian dari catatan-catatan itu, Bapak Ibu nanti akan ada tugas ya, ada tugas, ada tes formatif setiap akhir modul atau setiap akhir bahan ajar di kegiatan. Nah, tadi catatan-catatan itu sudah saya katakan sebagai bahan untuk diskusi. Nah, sehingga di sini dikatakan kerjakan tugas itu dalam diskusi, dalam event diskusi. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah diskusi nanti di akhir kegiatan belajar, setiap akhir kegiatan belajar harus mengerjakan tes formatif, ya. Nah, ini saya hanya menekankan lagi karena Bapak Ibu di modul 1 sudah. Jadi nanti polanya seperti itu. Mengerjakan tes formatif, kemudian juga buat catatan, ya. Jadi catatan ini untuk Bapak Ibu kalau yang tadi catatan untuk bahan diskusi, kalau ini catatan untuk Bapak Ibu sendiri, untuk pengembangan Bapak Ibu sendiri. Saya harus menjadi guru abad 21. Saya harus memenuhi kriteria atau karakter guru abad 21. Itu yang bagian mana yang harus saya perhatikan, jangan sampai kelewat gitu. Nah, itu
punya catatan sendiri. Catatan itu bisa catatan yang sudah saya miliki dan saya bagian ini supaya lebih menguatkan kompetensi Bapak Ibu atau harapan Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ini sudah lewat 5 menit ya. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi ya, kita akan melanglang buana ya, akan masuk di dalam event-event ya, sudah ada 4 event, tiap event ada 4 event, masing-masing ada event-event kecil dan kita bergandeng tangan bersama gitu. Ya, oke. Sebelum kita akhiri ya, nanti Bapak Ibu akan mulai melanglang buana, mulai bereksplorasi, berpendapat di KB1 sampai KB4. Saya ingin bertanya, mungkin nanti salah satu apakah yang akan membuka mikrofonnya ya. Nah, untuk kemarin KB1, 2, 3, 4 kan tidak terjadwal. Nah, itu apakah pengalaman kemarin KB1 sampai 4 itu selesai dalam hari pertama atau baru hari kedua atau tersebar di hari pertama, kedua, dan ketiga? Monggo, siapa? Atau mungkin Mas Komtingnya? Silahkan. Kemarin bagaimana? Iya Bu, izin bicara. Iya Bu. Mana Bu? Iya, ini kemarin untuk modul yang pertama KB1 sampai 4 sebagian besar kami selesaikan di hari kedua ya Pak Ibu ya. Kemarin di hari kedua baru selesai. Jadi di hari pertama kami menyelesaikan KB1, 2, 3 sampai tes formatif, lalu membaca KB keempat. Seperti itu. Hari pertama apa, Bu? Hari pertama apa? Hari pertama membaca KB1, mengerjakan tes formatif, berdiskusi, lalu membaca KB kedua, tes formatif, berdiskusi lagi, lalu membaca KB 3, tes formatif, diskusi lagi, dan ada yang selesai membaca KB keempat, ada yang belum, jadi semuanya selesai totalnya di hari kedua. Jadi memang seperti itu ya nanti, sehingga tadi saya mengatakan bergandengan tangan itu artinya nanti selesainya bareng-bareng ya. Jadi KB1 nanti akan termonitor atau akan terindikasi pada diskusi. Diskusi itu kan nanti akan saling sampai mana? Kelompok nanti kan dibagi kelompok. Kelompok ini sudah selesai atau belum gitu. Ya, jadi nanti selesainya akan bareng gitu. Nggih. Jadi bisa dilanjut sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke aktivitas pada KB1 dan seterusnya. Ibu izin bertanya. Ini tadi di KB1 saya baca sekilas di modulnya, di situ di forum diskusi diarahkan di situ untuk membentuk kelompok 3 sampai 4 orang saat berdiskusi. Padahal di awal kami dibentuk kelompok terdiri dari 6 sampai 5 orang. Apakah nanti kami harus dibentuk kelompok lagi atau berjalan saja? Atau bagaimana Bu? Ya. Di modul pertama itu pembagian kelompok juga sama dengan di modul 2 ya. Nah, kalau di yang pertama sudah dibentuk, maka ya kita ikuti saja ya. Jadi tidak terlalu banyak kelompoknya. Jadi itu sudah kebijakan ya dari koordinator Bu Emi dalam hal ini. Ya, jadi dilanjut saja. Gitu. Oke, Bu, matur nuwun. Oke, selamat beraktivitas ya. Semoga sehat semua, semoga fresh semua, dan fokus di kegiatan ini. Memang kita harus ekstra,
Jadi Bapak Ibu tadi malam tidur mungkin 2 jam, tapi tetap kita serius, tetapi tetap kita ingat juga kondisi kesehatan, tetap jaga kesehatan. Yang paling tahu kondisi diri sendiri, itu saja. Terima kasih, sukses selalu, ya, lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Terima kasih Bu. Matur nuwun, Bu.